Selamat pagi anak ibu kelas 11. Kita jumpa lagi hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian dengan judul baru ya. Udah sampai kita bab 6. Ini bab 6 tentang sumpah atau janji pegawai. Nah, ini kalau berbicara mengenai sumpah atau janji agak lumayan merinding loh kalau memang dihayati dan sungguh-sungguh dari hati untuk mengucapkan sumpah atau janji ini. Aduh, ngeri lah. Tapi kenapa harus disumpah ya? Kenapa harus diambil janji? Setiap seseorang yang diangkat menjadi ASN itu diambil sumpah. Setiap ASN yang akan menduduki jabatan baru itu juga akan disumpah. Maka nanti sumpah itu ada dua, ada sumpah sebagai ASN dan ada sumpah sebagai pejabat. Katakanlah menteri, katakanlah presiden, katakanlah gubernur, itu kan jabatan. Jadi kalau seseorang itu yang diangkat menjadi pejabat, beliau juga akan diambil sumpah, akan dikatakan sesuatu yang menjadi apa namanya itu ya, menjadi ikatan nanti ya. Nah, ini dia pengertiannya. Jadi sumpah itu adalah suatu kesanggupan. Jadi harus betul-betul dihayati dulu. Dia mampu apa enggak. Dan jika dilanggar tentu ada sanksinya. Walaupun tidak seketika sesaat boleh dirasakan apa akibat jika dia melanggar apa yang sudah diiyakan itu, eh, cepat atau lambat begitulah ya, pasti ada pengaruhnya kalau sungguh-sungguh diimani ataupun dipercaya apa yang dikatakan itu. Katakanlah kita pacaran, lalu sebelum pemberkatan, biasanya kalau orang-orang dahulu itu ada dulu tukar cincin. Dalam tukar cincin itu ada janji bahwasanya tidak akan berpaling dia kepada orang lain, menunggu hari H yang tepat untuk dilangsungkan pernikahan. Jadi jika salah seorang di antara yang berjanji tadi, si laki atau si perempuan yang melanggar atau yang ingkar dengan janjinya, pasti adalah balahannya, pasti adalah akibatnya. Nah, itu dia. Jadi kenapa harus diambil sumpah kan gitu ya. Nah, ini pengertiannya. Suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan, dijanjikan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka seseorang yang mengangkat sumpah atau mengambil sumpah itu didampingi oleh hamba Tuhan ya, didampingi, karena hamba Tuhan itulah sebagai perwakilan atau sebagai utusan Tuhan di dalam kita menyatakan ikrar kita itu. Nah, jadi harus hati-hati ya nak. Jadi ini nanti sebagai pagar, ini sebagai payung, ini sebagai dasar janji atau sumpah ini, sebagai alat untuk mengawasi apakah dia melanggar janjinya. Walaupun dalam kisah nyata ya, kisah nyata itu udah rahasia umum itu. Dokter itu bersumpah, berjanji. Apa masih ada juga dokter yang tak ikhlas, tak jujur untuk melayani pasien. Lihat-lihat orangnya, itu udah rahasia umum itu. Nah, dialah yang menanggung akibatnya. Jadi kita nggak perlu bahas itu. Yang penting ini janji, ini sumpah harus sungguh-sungguh dilaksanakan. Cepat atau lambat seseorang yang ingkar janji, yang melanggar sumpahnya, pasti ada akibatnya. Kenapa harus disumpah? Ini dia, agar yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya berlaku ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab, tidak hanya kepada atasannya tapi juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin manusia bisa dibohongi ya, tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu tak akan bisa dibohongi. Maka kita harus hati-hati di dalam mengatakan sumpah atau janji. Nah, jadi di dalam kalangan ASN itu atau PNS atau pegawai negeri itu ada dua macam sumpah atau janji. Ada sumpah jika seseorang itu diangkat jadi ASN, ada sumpah yang akan diikrarkan oleh seorang PNS atau ASN yang diangkat menjadi menjabat suatu jabatan ya. Tidak pun PNS, tapi itu seseorang diangkat
menjadi pejabat seperti yang Ibu katakan tadi, apakah sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai menteri, pokoknya pejabat lah ya. Mereka itu bukanlah PNS tetapi pejabat negara. Mereka juga harus mengangkat sumpah. Itu sudah biasa kita lihat di televisi ya, karena itu akan disiarkan. Jadi beda dia. Ini dia ada di dalam buku kita bunyinya ya. Di dalam buku kita itu ada bunyinya, tapi Ibu cuplik di sini. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS. Demi, aduh ngerilah demi. Jangan sekali-kali kita mengatakan sumpah ya. Saya janji, mudah-mudahan saya akan bisa menepati janji saya begitu. Nggak usahlah bersumpah-sumpah, ngerilah. Nah, bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Kisah nyata yang kita lihat di lapangan bagaimana? Sudahkah setia? ASN-ASN itu tidakkah ada ASN yang berkhianat? Nah, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara. Bagaimana pula dengan yang demo-demo itu ya kan? Sampai ada berguguran. Nah, katakanlah tidak terang-terangan di situ PNS atau SN ikut serta, tapi berbagaimanapun tidak akan bergerak sebegitu banyaknya massa kalau tidak ada yang di belakangnya. Di belakangnya siapa? Nggak mungkin seperti kita ini. Pastilah orang-orang besar sebenarnya, orang-orang yang intelek, orang-orang berduit. Kalau seperti kita bisa nggak mengumpulkan banyak orang? No. Mengumpulkan kalian aja datang ke sekolah susah, disuruh datang susah, apalagi mengumpulkan sebegitu banyak massa. Nah ini dia, hati-hati dengan sumpah. Nah itu dia, ini sebagai PNS. Ini dia kalau sumpah jabatan. Demi Allah, ini selalu diawali sama. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat di sini, bahwa saya untuk diangkat menjadi PNS, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini ya, apalah jabatannya ya, seperti bupati, camat, baik langsung maupun tidak, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Nah ini harusnya kalau diingat ini nggak ada yang korupsi ya, tapi apa yang terjadi? Berita-berita di mana-mana, asal buka berita di TV tertangkap tangan. Tertangkap tangan, korupsi. Nah, di mana itu sumpah? Di mana itu janjinya? Waduh. Jadi memang ya, tak terbakar mulut mengatakan api, tapi akibatnya itu kalau sungguh-sungguh diucapkannya. Nah, itu dia. Ini yang boleh Ibu sampaikan hari ini anak. Ini pengertian sumpah, mengapa harus disumpah. Nanti pertemuan berikutnya ada lagi nanti bagaimana syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan di dalam pengambilan sumpah. Jadi sekarang ini masih pengertian sumpah atau janji, kemudian tujuannya ya supaya ada pegangan bagi ASN sebagai dasar untuk mengawasi. Kemudian ada 2 macam sumpah PNS itu. Jika akan diangkat menjadi PNS baru pertama setelah dikatakan 100% gajinya gitu ya. Kemudian kalau diangkat untuk menduduki suatu jabatan. Nah, beda dia ya. Jadi sebenarnya sedikitnya bedanya. Nah, ini yang boleh Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Boleh kalian pahami, baca-baca supaya lebih paham lagi di dalam buku kita ini anak. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Hanya untuk menghabiskan waktu, apa-apa aja aku bilang.